Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini di channel Hamizan. Baik teman-teman, pada informasi kali ini, channel Hamizan akan membahas tentang V3K, yaitu guru honorer masih berpeluang menjadi CPNS. Nah, seperti apa informasi lengkapnya teman-teman? Simak terus video ini sampai selesai ya. Oke. Baik teman-teman, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan di like, share, komen, dan subscribe dulu channel Hamizan. Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Baik teman-teman, informasi ini kutip dari website ini. Baik teman-teman, ini saya kutip informasinya ini dari kompas.com dengan judul "Masih ada peluang guru honorer jadi CPNS". Jakarta, kompas.com. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud menyatakan bahwa guru akan tetap pada dalam formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, sehingga masih ada peluang mereka menjadi PNS. Dilansir dari Antara, Sabtu 23 Januari 2021, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Iwan Sahril mengatakan, formasi CPNS bagi guru tetap akan diadakan ke depannya. Di samping perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau V3K skala besar yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021. Iwan menjelaskan, pemerintah pada 2021 ini fokus melakukan perekrutan hingga 1 juta guru V3K. Pemerintah mendorong para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru V3K. Kinerja guru sebagai P3K akan menjadi bagian dari pertimbangan penting dalam penerimaan CPNS. Kemdikbud terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memang menyebutkan fokus 2021 adalah perekrutan guru V3K dengan kapasitas hingga 1 juta guru. Formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada karena kebijakan itu akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan guru V3K. Kami mendorong para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru V3K. Kinerja yang baik sebagai guru V3K nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru V3K yang bersangkutan melamar menjadi CPNS, kata dia. Ia menyebutkan, pembukaan seleksi untuk menjadi guru V3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak. Nadiem sudah berkeliling ke sejumlah daerah di tanah air dan menemui banyak guru honorer yang berinovasi pada pembelajaran. Namun, di sisi lain, para guru honorer tersebut mendapatkan penghasilan yang jauh dari kata layak, yakni 100.000 hingga 300.000 per bulan. Seleksi ini merupakan angin segar bagi guru honorer untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, kata dia. Guru yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi tersebut yakni guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Nadiem menegaskan seleksi guru P3K pada 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada 2021 merupakan seleksi massal yang dilakukan secara daring. Pemerintah menjamin bagi guru honorer yang lulus seleksi itu akan diangkat menjadi P3K dan penganggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Seleksi guru V3K pada 2021 dan berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya formasi guru V3K terbatas, maka pada 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan bagi yang lulus seleksi akan menjadi guru V3K hingga batas 1 juta guru. Pemerintah pusat juga mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Perbedaan selanjutnya adalah, jika sebelumnya setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali, maka pada 2021 diberikan kesempatan hingga 3 kali. Kemudian, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk mendaftar.
Maka pada 2021 Kemdikbud menyiapkan materi pembelajaran secara daring untuk pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian. Berikutnya, jika sebelumnya pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru V3K, maka pada tahun ini pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru V3K. Terakhir, jika sebelumnya biaya penyelenggara ujian ditanggung oleh pemerintah daerah, maka pada 2021 biaya penyelenggaraan ujian ditanggung Kemdikbud. Skema P3K diklaim menjadi opsi paling baik dan realistis dalam pembenahan tata kelola guru, peningkatan kesejahteraan guru honorer, dan mendorong percepatan profesionalisme kinerja pemerintah. Terkait kesejahteraan, misalnya, skema P3K memberikan kesempatan luas kepada guru, khususnya honorer, memperoleh gaji dan kesejahteraan yang lebih baik. Melalui skema P3K, seleksi yang dilakukan tidak membatasi usia sehingga kesempatan melamar lebih terbuka lebar. Bahkan, guru berusia 50 tahun dapat mendaftar dan digaji standar pegawai negeri. Pernyataan BKN. Pernyataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada 2020 terkait formasi guru mengejutkan dan mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama kalangan guru honorer. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemdikbud serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus P3K pada 2021. Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K, jadi bukan atau penerimaan CPNS lagi. Kedepan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi P3K, kata dia beberapa waktu lalu. Ia mengatakan selama 20 tahun terakhir, terjadi ketidakseimbangan distribusi guru antar daerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS. Hal itu terjadi karena PNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun biasanya minta pindah lokasi, dan itu mengganggu sistem distribusi guru secara nasional. Selama 20 tahun, BKN berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut. Tapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka, sehingga ke depan sistemnya diubah menjadi V3K. Menurut Bima, P3K dan PNS setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua aparatur sipil negara atau ASN itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun. PNS mendapatkan atau tunjangan pensiun, sementara P3K tidak mendapat tunjangan pensiun. BKN mengupayakan untuk membicarakan persoalan itu kepada VT Taspen, sehingga V3K pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun, karena untuk V3K tidak pernah dipotong iuran pensiunnya. BKN sedang mendiskusikan hal itu dengan VT Taspen, sehingga jika memang V3K menginginkan, maka bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Nah, baik teman-teman, itulah informasi tentang V3K, guru masih berpeluang menjadi CPNS pada tahun 2021 ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat teman-teman. Dan buat yang belum like, share, komen, dan subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.